Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita melihat Alkitab kita, Dua Raja-Raja pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Nah, kita akan belajar ayat-ayat firman ini. Minyak seorang janda dikatakan salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah, ada seorang janda dari seorang nabi dikatakan, dan bahkan di sini dikatakan nabi yang takut akan Tuhan. Tetapi luar biasanya setelah suaminya yang seorang nabi ini mati, janda ini terlilit hutang dan tidak bisa bayar. Bahkan dikatakan kedua anaknya akan diambil untuk menjadi budak. Sehingga kita bayangkan di sini bahwa betapa miskinnya istri dari nabi ini, sampai berhutang dan bahkan hutangnya tidak bisa bayar, anaknya mau disita menjadi budak, ya. Dan kalau kita bayangkan, bukankah suaminya takut akan Tuhan? Tetapi kenapa masih bisa punya hutang? Kenapa hidup dalam kekurangan? Nah, setiap kita harus terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan kitab Efesus mengatakan sampai kepada segala kepenuhan Kristus. Jadi soal kekudusan, mungkin hamba Tuhan atau nabi yang sudah mati ini itu sempurna, tidak bercacat, sehingga disebut orang yang takut akan Tuhan. Mungkin dalam kesehatan juga imannya kuat, sehingga tidak disebutkan nabi itu juga sakit. Tetapi orang yang imannya kuat dalam kesehatan, imannya kuat dalam kesembuhan, hidup dalam kekudusan, belum tentu iman dalam keuangan itu kuat juga. Oleh karena itu disebutkan kita itu harus bertumbuh terus dalam segala kepenuhan Kristus, mengalami kepenuhan Kristus. Oleh karena itu saya juga tidak pernah setuju dengan
Kata-kata yang mengatakan buah roh lebih penting daripada karunia-karunia roh. Atau bahkan sebaliknya, saya juga tidak akan setuju kalau ada orang mengatakan karunia-karunia roh itu lebih penting daripada buah roh. Semuanya harus kita alami. Semuanya harus terjadi dalam kehidupan kita. Demikian pula di sini, lihat nabi ini mati dan meninggalkan hutang. Nabi ini mati dan meninggalkan hutang, dan istrinya tidak bisa membayarnya. Puji Tuhan bahwa istri dari nabi ini kemudian datang kepada Elisa, hamba Tuhan senior atau nabi senior, pimpinan dari suaminya. Dia datang kepada Elisa dan melaporkan apa yang dialaminya. Dan jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Bersyukur ayat ini koma, bukan titik. Ya. Seringkali kan orang kalau sudah kepepet seperti ini, banyak hutangnya, kemudian mengatakan, aku tidak punya apa-apa sudah. Dan perempuan ini juga mengatakan, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun. Tetapi koma. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Karena kalau sampai kalimat ini menjadi titik, ya, tidak punya apapun di rumah, maka keadaan perempuan ini semakin membahayakan ke depannya. Coba lihat Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lihat, perempuan ini seandainya dia berkata, aku tidak punya apa-apa, maka anaknya, dua anaknya pun akan hilang daripadanya. Bersyukur bahwa dia berkata, kecuali buli-buli berisi minyak. Karena apa yang ada padamu, itu yang akan Tuhan buat limpah. Yang tidak ada, tidak bisa dibuat limpah. Kalau tidak ada, tidak bisa dibuat limpah. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Orang miskin selalu mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Sehingga apa yang ada padanya itu lenyap. Dia akan semakin kekurangan, tidak akan semakin kaya. Oleh karena itu, orang yang tidak memberi perpuluhan, tidak memberi persembahan, tidak suka memberi kepada orang miskin, yang mengatakan, untuk diriku sendiri aja kurang, aku tidak punya apa-apa. Lihat di sini, sehingga nantinya dia akan terus berkurang. Karena ketika kita mengatakan, aku tidak punya apa-apa, aku kekurangan, maka yang ada padamu, yang engkau tidak sadari bahwa engkau punya ini, itu pun akan diambil. Yang jadi masalah kan, kalau sesuatu itu adalah hal yang bisa membuat kita kelimpahan, tetapi kita tidak sadar bahwa kita memiliki itu, dan kita katakan, aku tidak punya apa-apa. Bayangkan, sesuatu yang seharusnya membuat kita kelimpahan, itu pun diambil juga. Ini kan sangat membahayakan. Ya. Jadi mari pikirkan, apakah masalah-masalah kita itu disebabkan mulut kita sering berkata, aku tidak punya apa-apa, aku kekurangan, aku tidak cukup, sehingga bisa dikatakan aku tidak memiliki apa-apa. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, dikatakan, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Allah berkata, apapun yang engkau katakan di hadapanku,
itulah yang aku akan kerjakan. Ya. Di dalam kitab Ulangan, apapun yang engkau katakan di hadapanku, itulah yang aku akan lakukan. Ketika kita mengatakan aku tidak punya apa-apa, ya sudah. Bayangkan sekarang di sini kembali kepada pembahasan kita. Elisa pun tidak ujuk-ujuk mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Elisa berkata kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Ya. Seseorang pasti punya sesuatu di rumahnya. Bahkan kalau kita lihat di sini di dalam 1 Korintus, coba lihat 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang keempat mulai. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Lihat di sini. Di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Bagaimana bisa kita kemudian berkata, aku tidak punya apa-apa? Ya. Dalam segala macam perkataan, jangan berkata, aku tidak bisa ngomong. Ya. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, jangan berkata, aku bodoh. Ya. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat di sini, kamu tidak kekurangan suatu karunia pun. Bahkan ketika kita punya karunia, mungkin ada berkata, itu kan karunia roh, Pak. Kan kita butuh keahlian khusus. Sudah jemaat, ketika kita tahu karunia kita, karunia roh, dan kita asah sedemikian rupa, engkau tidak akan kekurangan. Ada hamba-hamba Tuhan yang punya karunia nubuat, dan begitu tajamnya sehingga bahkan orang-orang kaya pun datang, orang kaya mencari. Tidak pasang tarif, tetapi orang kaya itu yang merasa diberkati, memberi berkat kepada orang yang punya karunia nubuat itu. Bagaimana dengan karunia kesembuhan kalau itu diasah? Anda bayangkan ada orang kaya sakit kanker, sudah stadium akhir, dokter sudah angkat tangan. Dan orang yang punya karunia kesembuhan ini mendoakan dan orang itu sembuh. Tidak pakai tarif. Tetapi orang yang bersyukur itu pasti akan memberi berkat. Ya. Lihat di sini bahwa sebenarnya Tuhan tidak membiarkan kita tidak memiliki apa-apa. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Yang jadi masalah, kita itu tidak pernah sadar apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percayakan. Kita tidak pernah memakai itu, tidak pernah mengasah itu, sehingga kita selalu mengatakan, aku tidak punya apa-apa, aku kekurangan. Kita lihat dahulu di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat tentang Musa. Keluaran pasal 4 ayat pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Perhatikan, apakah yang ada di tanganmu? Dan Musa berkata, tongkat. Tuhan tertarik pada apa yang di tangan kita, sekalipun kelihatannya tidak berharga. Ya,
Tuhan akan memulai mujizatnya, berkat-berkatnya itu melalui atau di dalam kita. Apa yang ada di tangan kita. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Lihat di sini bahwa sesuatu yang mati pun, ketika kita sadar itu milik kita dan kita mentaati Tuhan, lemparkan itu. Bahkan Alkitab berkata, siapa yang melemparkan rotinya, ya, dia akan menerima nantinya kembali. Ketika Musa melemparkan itu, sesuatu yang mati, tongkat, itu menjadi sesuatu yang hidup. Ketika kita mentaati Tuhan, ketika kita berani melepaskan apa yang kita miliki, maka Tuhan mampu membuat itu menjadi kehidupan, menjadi sesuatu yang hidup. Bahkan setelah itu menjadi sesuatu yang hidup, ingat, bahkan setelah engkau diubahkan keadaanmu, bahkan setelah engkau diberkati Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Saya katakan di sini, kenapa saya katakan tetaplah percaya? Lihat di sini ayat 4. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Di mana ada orang nangkep ular itu ekornya yang dipegang. Orang itu nangkep ular pasti kepalanya kan yang dipegang kan, bukan ekornya. Tetapi Musa ini berbicara tentang berani percaya kepada Tuhan. Dan Musa tidak mati ketika percaya pada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi ternyata mereka sebenarnya bukan orang percaya. Walaupun ada mungkin katakan, tapi Pak Yusa, saya percaya Tuhan menyelamatkan saya percaya Tuhan menyembuhkan saya. Hanya soal keuangan saya ini kok sukar ya percaya. Berarti kau tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Sudah gimana? Lihat di sini bahwa ketika tongkat sudah menjadi ular, ketika benda mati menjadi benda hidup, ketika keadaanmu yang krisis, yang mati sekarang menjadi hidup, masihkah kau percaya kepada Tuhan? Masihkah kau percaya kepada Tuhan? Ada orang-orang itu aneh. Ketika Tuhan sudah ubahkan, justru ketika orang ini menikmati berkat Tuhan, justru dalam bidang itu kemudian mereka itu mati, tidak bisa percaya kepada Tuhan lagi. Ya. Sudah ditolong, tapi tetap ketika mengalami hal yang sama pun mereka tetap tidak berani untuk mentaati Tuhan. Betapa kita harus banyak belajar dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Musa berani mentaati Tuhan setelah Musa mengenal Tuhan. Pasal 3 mengatakan, ya, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ya. Jadi Musa mengenal Allah, baru dia percaya kepada Tuhan. Banyak orang beribadah di gereja seminggu sekali, seminggu 2 kali, dan seterusnya. Tetapi sungguh-sungguhkah mereka percaya kepada Tuhan? Ketika kau kekurangan, beranikah kau memberi perpuluhan? Tak berani. Ketika kau kekurangan, engkau berani memberi perpuluhan. Sekarang pertanyaannya, setelah kau hidup berkelimpahan, beranikah engkau masih memberi perpuluhan?
di sini. Banyak yang berubah. Tetapi Musa, ketika tongkat ada di tangannya, benda mati, sekarang dia percaya dan dia melemparkan, dia mentaati Tuhan. Lemparkan, Musa lemparkan. Menjadi ular. Dan Tuhan katakan, tangkap, pegang ekornya, dan Musa tetap percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang dulu percaya dalam satu bidang, kemudian herannya dalam bidang yang sama di kemudian hari mereka tidak berani. Ya. Itu kan sangat menyedihkan. Kembali kepada pembahasan kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Apa yang kau punya di rumah? Apa yang kau punya di rumahmu? Apa yang kau punya di dalam tubuhmu, bait Allah? Apa yang kau punya di dalam jiwamu? Apa yang kau punya di dalam rohmu? Apa yang kau punya di dalam tubuhmu? Pertanyaan itu kembali Tuhan sampaikan kepada kita semua. Beritahukanlah kepadaku apa yang engkau punya di rumah. Tuhan tahu bahwa engkau mempunyai sesuatu yang mungkin engkau anggap kecil, tetapi yang penting kau punya dan kau sadar engkau mempunyainya. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali, kata kecuali berarti kan ini tidak dianggap penting oleh wanita ini. Kecuali hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli berisi minyak. Sesuatu yang bisa dikatakan ini dilupakan, ini tidak dianggap berarti, tetapi ternyata dari ini Tuhan akan buat mujizat. Tongkat berubah menjadi ular. Ketika 5.000 orang kelaparan, Yesus berkata, kamu harus menyediakan, memberi makan mereka. Tuhan, tapi kami hanya punya 5 roti 2 ikan. Kami hanya punya 5 roti 2 ikan. Tidak ada artinya. Tetapi dari 5 roti 2 ikan ini, Tuhan membuat mujizat. Tuhan memberikan kecukupan dan bahkan kelimpahan. Yang penting kau mengetahui engkau punya sesuatu. Jangan berkata, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya. Itu sudah selesai, sudah. Kami aja punya 5 roti 2 ikan. Bayangkan di hadapannya ada 5.000 orang yang kelaparan. Tetapi cukup murid mengatakan, kami punya 5 roti 2 ikan. Dan Yesus katakan, mari bawa ke sini. Sudah selesai masalahnya itu. Di dalam Kristus kau kaya akan segala hal. Selesai kan? Tuhan menyediakan segala berkat rohani di alam surga. Selesai kan sudah? Jadi alasan apa kita mengatakan tidak punya apa-apa? Aku tidak bisa bangkit, aku tidak punya apa-apa. Selesai ketika kau mengatakan seperti itu. Minimal kita akan berani berkata, aku punya sesuatu yang kecil, tetapi di tangan Tuhanku yang besar, ini akan menjadi kelimpahan. Beranikah kita percaya kepada Tuhan? Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah,
kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Ya. Bejana kosong ini untuk menerima nantinya, atau saya mau katakan begini, siap-siaplah engkau untuk memberi yang begitu limpah. Ya. Kan ini untuk diisi. Berarti kita yang harus memberi kepada bejana itu. Tetapi dari pihak Elisa, ayo kita lihat, ketika perempuan ini berkata, aku punya buli-buli berisi minyak, maka iman Elisa itu langsung bangkit, beres. Kenapa? Karena seniornya Elia itu pernah hidup dari sekepal tepung dan minyak yang tinggal sedikit, bukan satu buli-buli. Elia bisa hidup beberapa tahun dari minyak yang sedikit, bukan satu buli-buli minyak. Karena perempuan itu mengatakan, aku hanya akan masak tepung ini satu kali, kemudian makan, mati. Berarti tidak sampai satu buli-buli dong minyaknya. Dan Elisa mendapatkan pengurapan yang sama, bahkan 2 kali ganda dari pengurapan yang ada pada Elia. Sehingga kalau Elia dengan pengurapannya bisa membuat mujizat, minyak itu tidak pernah habis dalam beberapa tahun, oh maka Elisa tahu pengurapan Elia itu yang sekarang ada padaku itu akan bekerja dengan cara yang sama. Sehingga Elisa berani berkata, cari bejana-bejana ya, cari bejana-bejana, jangan sedikit. Kenapa? Kalau Elia bisa hidup beberapa tahun dengan hanya minyak yang sedikit, berarti kalikan minyak itu untuk anggaplah 3 tahun, kira-kira habis berapa botol? Oleh karena itu Elisa berkata, cari bejana-bejana, jangan sedikit, jangan sedikit. Kalau minta kepada Tuhan pun ingat imanmu. Jangan berkata, Tuhan kalau engkau bisa, kalau engkau mau, kalau engkau mampu. Perhatikan kalimat dari ini bukan dengan Tuhan, ini dengan Elisa. Elisa saja berkata, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Anda harus kenal Tuhanmu. Jangan minta terlalu sedikit. Dan Tuhan tidak akan pernah memberi terlalu sedikit. Bahkan Tuhan mengajarkan doa, berikan kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Dan itu berlangsung untuk besok yang hari ini, besok lusa yang hari ini lagi, dan seterusnya yang tidak pernah habis. Tidak akan pernah terlalu sedikit. Cukup. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bertahun-tahun, sampai kita mati pun cukup berkat Tuhan. Saya banyak orang Kristen tidak sampai kepada pemahaman hal ini. Perhatikan kalimat ini. Jangan terlalu sedikit.
Kalau minta kepada Tuhan, jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Anda mempunyai Tuhan yang maha kaya, Bapa yang maha kaya. Bahkan selalu hamba-hamba Tuhan yang punya pengalaman dengan Tuhan, kalau minta dengan Tuhan yang jelas, ya. Perhatikan setiap yang mempunyai iman, cara kerja pengurapan itu tidak pernah berubah. Kalau dahulu pengurapan itu menyembuhkan engkau, maka ketika engkau sakit sekarang dengan penyakit yang mungkin lebih parah, tetap penyakit yang sekarang kelihatannya lebih parah itu tidak pernah melebihi porsi dari pengurapan yang ada padamu. Kalau engkau dahulu sudah sembuh dan penyakit sekarang ini lebih parah, tetap pengurapan lebih unggul dari penyakit yang lebih parah ini. Ya. Sama bahwa ketika Elia mengadakan mujizat minyak itu tidak pernah habis, maka Elisa tahu pengurapan itu akan bekerja sekali lagi melalui kehidupannya, sehingga Elisa tidak ragu lagi. Cari bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit, dikatakan. Betapa luar biasanya pernyataan ini. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Nah, mari kita lihat sekarang. Bukankah ketika kita itu butuh mujizat, butuh pertolongan Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati. Bayangkan di sini cara yang dipakai, minta bejana yang kosong. Kalau sekarang kita disuruh ngambil, ya kan, botol aqua yang kosong, minta ke tetangganya, kan bikin malu kan? Tetapi yang kita bisa petik, ingat mujizat didahului dari kerendahan hati. Ya. Karena mujizat itu datangnya dari atas, akan turun ke bawah. Sehingga semakin kita rendah hati, semakin mujizat itu akan limpah dalam kehidupan kita. Jangan merasa mampu, jangan merasa kaya, jangan merasa aku bisa. Rendahkan dirimu, lihat Tuhanmu, akui bahwa Dia maha mampu. Hanya Dia yang mampu melakukan mujizat. Rendahkan dirimu. Bahkan setelah berbicara tentang kerendahan hati, meminta bejana yang kosong, meminta botol kosong lah, supaya gampang. Ya. Meminta. Mending jadi pemulung, tidak ada yang tanya. Kalau minta, kan orang kan iseng, kan pasti iseng. Untuk apa? Nah, sudahlah urusan wanita istri dari Nabi ini yang jawab ya. Saya bingung kalau sudah ditanya untuk apa botol, kan bingung kan? Ya. Masa mau dijawab untuk bayar utang kan? Tetapi intinya ini butuh kerendahan hati untuk meminta botol ini. Ini butuh orang yang mentalnya kuat. Ya, ini butuh hikmat juga dalam menjawab. Ya. Kemudian dikatakan ayat 4 kembali. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Bahwa mujizat
itu dimulai dari kesendirian. Mujizat dimulai dari kesendirian kita dengan Tuhan. Masuk ke dalam kamarmu. Apabila engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu. Mazmur 91 berkata, di tempat rahasia Tuhan tidak ada orang lain, hanya kita dengan Tuhan. Ketika kita ada di sana, maka selanjutnya ada perlindungan, ada terobosan, ada kemenangan, ada kelepasan. Banyak hal terjadi setelah kita ada dalam ruang rahasia Tuhan, kamar rahasia Tuhan, dalam kesendirian. Saya banyak membaca buku-buku tentang hamba-hamba Tuhan. Selalu dimulai kehidupan mereka dalam doa semalam-malaman, doa 8 jam, doa 13 jam sendiri. Charles Finney yang kalau dia khotbah jarak 21 kilo sebelum dia sampai ke tempat, orang sudah bertobat dulu. Belum khotbah, jarak 21 kilo. Tetapi Charles Finney selalu masuk ke dalam hutan dan dia akan berdoa. Dia berdoa sampai dikatakan dia tahu tubuhnya dibakar dengan kuasa Tuhan. Orang Robert mempunyai kebiasaan, kalau jarinya ini satu ini tidak panas dan tidak berwarna merah, dia tetap akan ada di kamarnya. Pada waktu KKR yang akan dipimpinnya itu terjadi, pujian sudah dinaikkan, tetapi dia tetap ada di kamar hotelnya. Dia sampai dijemput, pastor, waktunya untuk khotbah. Saya bilang, dan dia kata, tunggu, aku tidak akan keluar sampai Tuhan mengurapi aku. Dan ketika tangannya itu merah dan panas, dia langsung katakan, ini waktunya, dan dia keluar kamar. Dan mujizat kesembuhan terjadi. Sidang jemaat, tidak ada mujizat tanpa engkau menyendiri dengan Tuhan. Bagaimana dengan Yakub? Dia diubahkan menjadi manusia lain. Ketika dia semalam-malaman bergumul dan cara jalannya, langkahnya berubah, sehingga Esau pun yang seharusnya dia membunuh Yakub, tetapi karena Yakub sekarang pincang, dia merasa kasihan dan Yakub terselamatkan. Seringkali kita tidak mengerti cara kerja Tuhan. Kenapa harus aku dipincangkan? Lebih baik pincang daripada engkau mati. Lihat di sini. Berapa banyak orang yang gampang ngomel tanpa mengerti maksud Tuhan. Kita harus mengerti maksud Tuhan. Percaya sungguh bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Seringkali orang itu hanya ngomel toh, ya kan? Ngomel. Banyak orang tidak memberi perpuluhan, tidak berani memberi persembahan, tidak pernah berani menabur. Kenapa? Uang toh. Kenapa ngomel? Kenapa ngomel? Engkau tidak mengerti bahwa Tuhan sedang mengarahkan engkau masuk dalam kelimpahan. Jangan ngomel dulu. Lakukan dulu, buktikan dulu. Ada orang yang bahkan tanpa sungkan berkata pada saya terus terang Pak Pendeta, saya tidak berani ngasih perpuluhan. Perpuluhan yang saya berikan itu bukan perpuluhan. Itu hanya sekedar saya kasih. Oh ya itu saya kan namanya gembala kan. Saya kata ya itu keputusan masing-masing. Tidak ada paksaan. Sehingga bahkan pendeta pun tidak perlu dibenci, Tuhan pun tidak perlu dibenci. Tidak perlu bersungut-sungut. Hanya saya mau katakan, semua janji firman Tuhan baru engkau akan alami bukan ketika kau mengerti, tetapi ketika kau melakukannya, apapun itu. Engkau tidak akan pernah tahu
bagaimana doa itu dijawab sebelum kau berdoa. Engkau tidak akan pernah tahu bagaimana uang yang tidak cukup dipotong lagi perpuluhan menjadi kelimpahan. Engkau tidak akan pernah tahu kecuali engkau melakukannya. Engkau tidak akan pernah tahu bagaimana tangan orang berdosa ini ketika ditumpangkan tangan pada orang sakit menjadi sembuh. Engkau tidak akan pernah tahu sebelum kau menumpangkan tanganmu pada orang sakit. Hanya ketika engkau melakukan firman Tuhan, baru engkau tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Banyak orang dahulu punya iman, tetapi dalam masalah yang sama sekarang, mereka sudah tidak punya iman. Bersyukur Musa, dari tongkat menjadi ular, dia punya iman. Dari ular yang dipegang ekornya, dia tetap punya iman untuk melakukannya. Tidak masuk akal? Iya, perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuan. Bahwa bukankah untuk menuan di hadapan bejana-bejana kosong yang banyak? Ayo kita bayangkan, apalagi kalau kita terlalu sombong. Bahkan di hadapan anak-anak kita pun kita tidak mau ditertawakan, kan? Ya kan? Bayangkan Anda melihat buli-buli yang kecil. Di hadapan Anda ada satu kamar penuh botol-botol yang besar-besar yang kosong. Bahkan mungkin ketambahan ruang tamu juga, ya, dipenuhi dengan botol-botol kosong. Dan Anda lihat botol-botol kosong itu, kemudian Anda lihat buli-buli Anda, botol yang berisi minyak yang hanya sedikit itu. Berani atau tidak menuangkan? Berani atau tidak? Malu atau tidak untuk menuangkan? Bayangkan wanita miskin yang memberikan persembahan di bait Allah. Saya percaya wanita miskin ini bukanlah orang yang pertama kali memberikan persembahan. Karena yang disebutkan pertama kali adalah orang-orang kaya. Tetapi orang janda miskin ini tidak minder. Karena persembahan, aduh, tidak ada gunanya aku memberikan persembahan. Lihat, bunyinya, itu suara emas. Itu suara perak. Kemudian uangku hanya 1-2 dinar. Tetapi janda miskin itu dengan beraninya, dengan pedenya, dia memaju ke depan dan dia memasukkannya. Bayangkan itu kalau itu kotak tidak ada tutupnya. Kita kan enak dimasukkan amplop. Kalau tidak dimasukkan amplop, dilipat kecil-kecil. Semakin jumlahnya kecil, semakin banyak lipatannya. Sehingga bendahara itu akan capek nanti untuk meluruskannya supaya tidak kelihatan. Bayangkan itu, saya percaya kotak itu tidak tertutup. Karena Tuhan bisa melihat juga. Janda miskin itu tidak minder dengan uangnya yang sangat kecil, tidak berharga. Dia berani maju ke depan dan dia melepaskan persembahannya. Banyak orang karena merasa sedikit, kemudian mereka justru tidak memberi. Karena hanya sedikit, kemudian kita berkata, aku tidak punya apa-apa. Jangan.
Karena Yesus sendiri berkata, aku berkata, janda itu memberi jauh lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Jangan karena sedikit kemudian Anda tidak berani memberi. Jangan karena Anda katakan tidak berarti kemudian Anda malah akan menyimpan itu. Tapi karunia saya hanya begini, Pak, kan memalukan kalau dipakai. Jangan malu. Janda itu juga jauh lebih sedikit daripada yang dimiliki orang-orang kaya. Tetapi dia berani memberikan persembahan. Dan Yesus memuji janda itu. Siapa? Ingat, yang terpenting adalah pujian Tuhan, bukan apa yang dipikirkan orang lain. Ya. Ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Sidang jemaat, ketika kita hidup dalam berkat, jangan keasikan. Persiapkanlah terus bejana-bejana. Yang saya mau katakan, ingat, ketika engkau sudah dipuaskan oleh Tuhan, pertahankanlah hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Seringkali kita keasikan dengan berkat, tidak menyadari bahwa sekarang sudah tidak ada bejana yang kosong. Seringkali kita sudah keasikan dengan diberkati Tuhan, sehingga kita sekarang tidak mempunyai lagi rasa haus dan lapar akan Tuhan. Sedangkan Alkitab katakan, hanya orang yang haus dan lapar akan Tuhan yang akan dipuaskan, yang akan selalu dipuaskan. Pertahankan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga kepuasan dari Tuhan itu akan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Jangan sampai kering. Jangan sampai bejana kita sudah tidak punya bejana lagi. Bejana kita harus disisakan kosong supaya Tuhan isi lagi, Tuhan isi lagi, Tuhan isi lagi. Paling gampang lagi, kita harus maju terus. Kesembuhan lolos, sekarang kelimpahan. Kelimpahan lolos, sekarang karakter. Dulu suka marah, sekarang tidak suka marah. Dulu suka pornografi, sekarang benci pada pornografi. Terus mengalami peningkatan, terus diisi, terus diubahkan, terus dibikin penuh oleh Tuhan dengan keilahiannya. Saya tekankan, engkau harus mempunyai dan sadar bahwa engkau mempunyai bejana kosong yang harus diisi oleh Tuhan. Bejana ini sudah diisi, siapkan bejana lain yang kosong, biar diisi lagi dengan segala keilahian dari Tuhan Yesus. Engkau akan terus diperbarui, engkau akan terus dipenuhi. Siapkan terus bejana yang kosong. Buat dirimu selalu haus dan lapar akan Tuhan. Banyak orang-orang yang senior-senior sudah tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Padahal Tuhan mau katakan, mana lagi yang harus aku isi? Mana lagi? Sudah ada Tuhan? Sudah ada. Aku sudah puas. Aku sudah bisa membayar hutangku. Tetapi ingat, bahwa sebenarnya keinginan Tuhan bukan hanya supaya wanita ini bisa membayar hutang. Tuhan ingin terus mengisi bejana. Tidak ada istilah sudah cukup sebenarnya. Tuhan berhenti bekerja karena kita sudah tidak mengizinkan Tuhan bekerja lagi. Tuhan berhenti bekerja karena kita tidak menyiapkan bejananya untuk diisi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja
sebelum bejana-bejana itu terisi penuh, Tuhan tidak berhenti di tengah jalan. Ketika kau masih berkata kepada Tuhan, Tuhan kurang, Tuhan kurang, Tuhan beri lagi, Tuhan akan terus beri. Tuhan akan terus beri. Seringkali orang-orang mengajarkan kita untuk tidak perlu minta, mengucap syukur. Ayatnya itu banyak tentang minta. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, minta. Bahkan Yesus pun itu minta. Dan kekristenan diajar jangan meminta. Itu penyesatan, saya katakan. Di hadapan Tuhan, engkau selalu orang miskin. Di hadapan Tuhan, engkau selalu anak yang meminta kepada bapaknya. Jangan percaya pada pengajaran-pengajaran yang terlalu rohani. Orang yang terlalu rohani dikatakan cepat mati. Ya. Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Bagaimana kalau Tuhan yang bertanya, mana lagi yang aku harus isi? Mana lagi yang aku harus ubahkan dalam dirimu? Dan kemudian kata Tuhan, sudah Tuhan, sudah penuh, sudah sempurna, tidak perlu lagi Tuhan. Masakah kita akan berkata seperti itu? Kembali kepada pembahasan kita. Bukankah ini, kalau saya membacanya, ini sangat menyedihkan. Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bukankah ini ayat yang menyedihkan? Tidak ada bejana. Siapakah yang akan aku utus? Bagaimana kalau Tuhan bertanya seperti itu? Tidak ada Tuhan. Ya sudah. Maka berhentilah karya Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Tidak ada yang mau Tuhan. Maka berhentilah karya keselamatan. Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bukankah ayat ini sangat menyedihkan? Sungguh, ketika saya baca ayat ini, ayat sederhana. Bagi orang mungkin tidak penting, tetapi ketika saya membaca ayat ini sangat menyedihkan. Tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ini ayat yang sangat menyedihkan. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Mengapa hadirat Tuhan tidak seperti dulu? Apakah sudah penuh semua? Apakah sudah tidak ada bejana kosong? Apakah sudah tidak ada rasa haus dan lapar? Seseorang yang baru berkata kepada saya, kalau mau jujur, bukankah beberapa ibadah terakhir ini hadirat Tuhan mulai kuat? Seseorang berkata pada saya, Pak Yusa, sebetulnya saya tadi dalam penyembahan, saya didorong untuk maju, tapi saya malu. Orang tidak ada yang maju waktu penyembahan, tapi saya didorong. Saya mendengar suara untuk maju dan saya didorong. Ibadah selanjutnya, orang yang sama berkata pada saya, tadi saya merinding dalam penyembahan. Oh iya, itu hadirat Tuhan. Sekarang pertanyaan, yang sudah lama beribadah, masihkah kau merasakan itu? Kalau kau tidak merasakan, sedangkan orang baru bisa merasakan, siapa yang salah? Apakah bejanamu sudah terlalu penuh sehingga sudah tidak bisa diisi lagi oleh Tuhan? Mari pikirkan itu. Oh, mujizat Tuhan sedang terjadi. Tuhan akan hadir dan terus hadir dalam kehidupan kita. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah.
Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak. Ketika wanita ini mempunyai sudah diberkati, lihat, dia masih terhubung dengan Elisa, nabi yang memberkati. Dia masih memberikan laporan. Saya suka kepada seseorang jemaat Tuhan di Ambon yang kalau ada masalah, tokonya sepi, telepon saya. Ketika tokonya sudah ramai, dia laporan ke saya, dia kasih juga fotonya. Ketika dia sakit, dia laporan ke saya, minta doa. Setelah sembuh, dia juga memberikan laporan kepada saya. Ketika dia sakit ambilnya, bahkan dia foto bagaimana parahnya itu. Dan ketika dia dokter katakan harus dioperasi, katanya Pak Yusa, saya katakan tunggu ibu, bertahan, ayo punya iman. Ya sudah, saya nurut. Dan ketika itu lenyap, tiap hari dia kasih laporan, sudah mulai menyusut Pak Yusa. Tiap hari sudah menyusut, dan pada akhirnya sudah hilang Pak Yusa. Dia laporan terus. Tapi ada beberapa orang yang minta doa, gak tahu dijawab atau enggak, gak ada laporan. Ya. Untungnya prinsip saya kan, kalau gak ada laporan berarti senang, ya kan? Kalau gak ada telepon berarti lagi senang, jangan ditelepon. Ya. Karena kalau lagi susah pasti telepon. Ya. Jadi wanita ini pun ketika sudah diberkati, dia laporan. Dia laporan. Minimal kan supaya tidak kepikiran kan Elisanya. Enggak Pak Yusa, kalau nanti laporan ditagih perpuluhannya sama Elisa, repot sudah. Pikiran jahat, baru diberkati sudah pikirannya jahat. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu. Minyak yang disepelekan ternyata mendatangkan kelimpahan. Bayarlah hutangmu. Bayarlah hutangmu. Bagus ya, bayarlah hutangmu. Seringkali orang itu kalau sudah orang punya hutang, diberkati Tuhan, menikmati berkatnya, lupa bayar hutang. Nanti kalau sudah habis baru ingat, aduh utangnya belum dibayar. Datang lagi lah minta berkat lagi ke Tuhan. Repotnya kalau diberkati lagi, utangnya lupa lagi. Tetapi lihat tanggung jawab ini. Bayarlah hutang. Ada orang-orang yang datang, ada orang yang berkata pada saya, doakanlah, berkati. Tidak mungkin, saya bilang. Orang ini tidak mungkin diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah banyak nipu, dia punya hutang, dia tidak mau bayar. Tidak ingat lagi. Sudahlah, percuma didoakan untuk diberkati. Nanti kalau orang ini sudah punya niat bayar dan membayar, walaupun belum lunas, tapi sudah mulai bayar, nyicil, baru doakan diberkati, doakan untuk diberkati. Kalau memang sudah ada niat untuk bayar, percuma didoakan, hatinya jahat. Lihat di sini bahwa perempuan ini mau bayar hutang. Bahkan kemudian setelah diberkati, Elisa pun mengingatkan, bayarlah hutangmu. Baru setelah bayar hutang, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Baru setelah engkau bayar hutang, engkau akan menikmati kelimpahan. Setelah engkau bayar hutang, engkau bisa menikmati kelimpahan dari Tuhan. Tuhan akan terus berkati engkau. Ingat cara yang Tuhan sudah lakukan. Kalau engkau dahulu diberkati Tuhan, ketika engkau hidup benar, sekarang pun engkau akan diberkati Tuhan. Yang akan datang pun engkau akan tetap diberkati Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Mari pikirkan sekarang.
Bagaimana dengan bencana kita? Siapkan diisi. Bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kita berkata, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa, maka apa yang ada padamu Tuhan akan ambil. Bahkan ketika kau tidak mengakui, engkau mengatakan, aku tidak punya karunia, maka Roh Kudus yang sudah memberikan karunia kepadamu, jangan-jangan karuniamu akan diambil lagi. Jaga perkataan kita, miliki sikap rendah hati, dan percayalah dengan Tuhan. Apapun cara yang dipakai Tuhan, sekalipun tidak masuk akal, beranilah mentaatinya. Bukan ketika kau mengerti kau diberkati, tetapi ketika kau melakukannya, ngerti atau tidak ngerti, ketika kau berani percaya dan melakukan, maka kau baru tahu bahwa Tuhan itu benar. Perhatikan, tanpa kita melakukannya, kita tidak akan pernah mengetahui bahwa Tuhan itu benar dalam setiap firman-Nya. Ketika kau lakukan, baru kau tahu, ya, Tuhan benar, Tuhan berkati. Mari kita